meminjam rumah saya untuk dijadikan markas Matarumpaka. Saya izinkan mereka untuk beraktivitas di sini. Kegiatan mereka yang saya perhatikan setiap hari di sini, Mbak TBM sini, yang mereka nyebutnya dengan laboratorium kreativitas Wudu. Dia meminta pada para pegiat anak yang membantu dia untuk mengelola Matarumpaka, TBM Matarumpaka ini. Dia minta supaya para pegiat ini membuat satu isi tentang apa sih Matarumpaka ini gitu. Saya terpanggil melihat itu, mereka kok nggak bergerak-gerak, anak-anak muda ini. Akhirnya saya akan coba memotivasi mereka untuk memulai menulis. Akhirnya saya terpikir, oke, saya akan menulis Matarumpaka di mataku. Setelah menulis 3 halaman tentang Matarumpaka ini, akhirnya saya terpikir, kenapa saya tidak menulis fotografi saya aja gitu. Senja yang tersisa, sepeda ontelku menghantar memoir dari Bangka sampai Tasikmalaya. Itu judul buku saya yang kedua ini. Saya sudah nulis, sudah mungkin sekitar 70 halaman. Tapi yang namanya autobiografi kan nggak habis-habis ditulis gitu. Jadi setiap hari selalu aja ada bahan-bahan baru. Artinya karena ini hanya berdasarkan ingatan. Saya tidak punya rekam jejak, tidak punya diary. Jadi saya hanya berdasarkan ingatan saya aja. Dan dibantu oleh foto-foto yang saya punya. Betul, saya punya lebih 40 album perjalanan hidup. Dari foto-foto ini saya coba merangkai cerita perjalanan hidup saya dari tahun 47 lah, sejak kelahiran saya sampai tahun 2019 sampai lahir cucu kelima saya. Karena saya bukan seorang penulis, jadi buat merangkai dari satu alinea ke alinea ini belum berpengalaman sendiri. Tapi saya harapkan nanti penyuntingnya lah yang akan penyelesaian akhirnya gitu. Setelah saya menulis sampai 70 halaman ini, saya jadi berpikir, ternyata menulis ini, karena saya menulis sebuah memori masa lalu saya, jadi saya banyak sekali mengingat masa lalu. Menurut buku yang pernah saya baca, mengingat masa lalu ini, membaca, menulis, baca lagi, menulis lagi, itu akan mencegah demensia. Demensia itu penyakit lupa. Itu. Sedangkan di sini kita dituntut untuk justru mengembalikan ingatan-ingatan kita. Mungkin dengan melatih otak kita untuk memperkuat daya ingat kita. Itu barangkali yang saya dapat dari nulis. Karena saya sendiri, karena seumur saya sudah 73 tahun ini, saya menulisnya tentunya tidak selancar orang muda. Dengan tertatih-tatih saya menulis ini gitu. Dan mungkin inilah salah satu terapi untuk orang seumur saya ini untuk mencegah demensia dengan membaca, menulis gitu. Karena ujung daripada penyakit demensia ini orang jadi pikun gitu. Itu sudah bisa total lupa sama sekali gitu. Atau berperangai yang aneh setelah dia menjadi pikun gitu. Kemudian karena saya menulis sedang dalam masa COVID-19 ini, saya lihat kok ada segi positifnya buat saya sendiri. Karena saya lebih banyak waktu ada di rumah. Karena saya berusaha untuk tidak keluar rumah sebisa-bisanya gitu, kecuali hal tertentu yang penting. Dan karena saya banyak berada di rumah, tentunya makin banyak kesempatan saya menulis ini. Di dalam pengantar buku saya ini, saya menulis, bagiku bukan terbitnya buku ini yang menjadi tujuan utama, melainkan prosesnya yang mengasihkan, yaitu tatkala aku yang sudah lansia tertatih-tatih merangkai cerita dengan berusaha mengingat masa laluku. Proses inilah yang menyemangati aku dalam menulis memori, agar ini menjadi terapi menjauhi demensia pada masa senjaku. Nah, itu ya.